Kalau tadi teman-teman sudah menyaksikan cuplikan singkat mengenai panen ikan nila di SMK Negeri 1 Tanjung Balas, sekarang kita bersama dengan Kepala Kompetensi Perikanan khususnya jurusan APAT di SMK Negeri 1 Tanjung Balas. Bersama saya Pak Muram. Pak Muram, apa kabar Pak Muram? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Pak Muram. Kayaknya kita ini sedang, khususnya Pak Muram ini lagi berbahagia nih karena ikan nilainya panen besar nih. Tapi Pak, sebelumnya bisa nggak cerita tentang bagaimana sih proses pertamanya hingga sekarang itu panen Pak untuk ikan nila Pak? Yang pertama pada bulan September kami itu penebaran benih ikan nila di kolam besar yang di sebelah sana. Ini pemeliharaannya sekitar 5 bulan mungkin, 5 dari bulan, ya? bulan September, bulan 9 hingga panen kemarin. Ini lumayan pertumbuhannya karena pemberian pakannya juga intens, jadi pertumbuhannya juga tidak tersendat-sendat, dan kami barengi dengan pemberian pakan tambahan ya berupa tumbuhan-tumbuhan, daun-daunan yang bisa dimakan oleh ikan nila Pak ya? Ya. Oh ya, tadi dikatakan ditebar benih Pak ya, awalnya di bulan September. Itu berapa banyak benih ditebar Pak? Awalnya kami tebar itu sekitar mungkin 3 ribuan, tetapi ini adalah kendala, salah satu kendala kami karena bibit yang kami ambil itu jauh dari Jawa, tetapi kendalanya karena cuaca, suhu dan kualitas airnya tidak sama dengan di sini. Jadi pada saat pemeliharaan awal banyak bibit yang mati. Jadi agak susah beradaptasi, tetapi mungkin keunggulannya kalau bibit dari sana mungkin pertumbuhannya lebih bagus, ya lebih stabil. Mungkin karena ikan yang kami beli itu adalah termasuk ikan yang monosex atau satu jenis kelamin. Satu jenis kelamin, ya, betina gitu. semua Pak? Atau jantan? Jantan semua. Jantan ya, semua. Ini dikarenakan supaya tidak kawin. Jadi kalau betina kan mungkin kalau sudah kawin, sudah bertelur itu cenderung tidak bisa lagi berkembang. Oh begitu. Ya, jadi kalau jantan kan berkembang terus, ya berkembang terus. Bahkan sampai 6 bulan, 1 tahun itu akan berkembang terus. Nah, jadi kami pilih yang monosex. Tapi bukannya dengan kawin bisa meningkatkan jumlah Pak? Kalau ingin meningkatkan jumlah itu lain lagi ceritanya. Mungkin kita simpan di kolam terpisah ya? Di kolam pemijahan. Jadi itu lain. Kalau pembesaran ya khusus pembesaran. Kalau pemijahan untuk memperbanyak ya lain juga kolamnya. Oh, jadi kolam yang besar ini khusus untuk pembesaran Pak ya? Khusus untuk pembesaran. Kalau kolam pemijahan ada di belakang. Ada di belakang. Di belakang. Jadi khusus untuk memijahkan ikan, memperbanyak ya. Cuma kami belum intens untuk menyediakan bibit atau memproduksi bibit. Jadi kami untuk saat ini kami pembesaran dulu. Pembesaran ya. Tadi dikatakan di awal kalau itu benih didatangkan dari Pulau Jawa tuh. Ya. Itu prosesnya gimana Pak? Itu kan makhluk hidup tuh. Ya, ini gimana tuh, Pak? makhluk hidup. Jadi ini salah satu kendalanya karena ini jauh kata penyalurnya ini perjalanan 24 jam. Ya, di sana sore pada saat di packing sampai di sini besok sorenya. Ya, sudah jadi datang? Ya sudah datang, tapi ikannya agak stres karena perjalanan jauh. Tapi di sana kan ada di bandara ada penambahan oksigen. Jadi mungkin di karantina ada penambahan oksigen dan ditambah es batu di sela-sela plastiknya supaya menjaga suhunya tetap dingin. Ya, ini buat teman-teman pembudidaya juga di luar sana. Kalau mau ikan nila benihnya bisa juga didapatkan di Pulau Jawa. Tapi kalau di sekitar sini ada nggak Pak? Kalau di sini di Balai Benih Ikan Tanjung Selor ada, dan di Balai Benih Ikan Seibedungun Kabupaten Berau. Kami kadang-kadang juga mengambil dari sana, khususnya ikan dulu sebelumnya ini kan ada ikan lele. Jadi ikan lele ambil dari Berau. Jadi Pak Muram sudah mencoba benih dari sini dan di Pulau Jawa. Pulau Jawa. Jadi ini boleh terus terang nggak Pak? Ini perbandingannya gimana Pak?
Kalau menurut saya, kalau kita mau mengambil artinya mortalitas rendah, Ya. artinya mortalitas rendah, tingkat kematian yang rendah, sebaiknya ngambil bibit dari sini. Iya. Dari sini. Jadi tergantung kita. Kalau kita memesannya, misalnya kita maunya monoseks, ya bisa jadi di balai beli benih ikan itu dia membuatkan yang monoseks atau membudidayakan atau apalagi memberikan apalagi testosteron atau Hormon khusus, Pak. hormon untuk monoseksnya. Oh iya. Tadi dikatakan mortalitasnya rendah, berarti tahan banting, tahan Ya, mati lah tahan. ya. Ya, kenapa tahan banting? Karena mungkin karena suhu, Iya. ya, kualitas air tidak jauh berbeda dengan Oh, di gitu. sini. Ya, kalau di Jawa kan, ya, yang jelasnya suhunya, kualitas airnya, khususnya pH-nya itu sangat berbeda. Baik. Itu tadi awalan untuk proses pengadaan benih hingga perawatan. Sekarang proses pembesarannya, Pak, gimana, Pak? Ya. Pakannya itu apa saja yang alami dan buatan tuh, Pak? Ya, kalau pembesarannya, pakannya itu, tapi kami lebih banyak menggunakan pakan pelet. Ya. Pakan pelet. Kemudian untuk pakan tambahan kami menggunakan tumbuhan, ya, tumbuhan air yang kecil-kecil itu, ya. Seperti lumut itu. Ya, seperti lumut-lumut juga sangat apalagi ikan lele, ikan nila juga sangat menyukai lumut. Jadi Lumut, ya, kami sama siswa-siswa kami carikan lumut di paret-paret. Ya. Itu yang menambah. Jadi kalau lumut juga pertumbuhannya juga lumayan bagus. Oke. Mungkin pas ikannya nih lapar nih, kira-kira mereka punya sifat kanibal nggak, Pak? Nilai ini, Pak? Tidak, kalau nila itu tidak mempunyai sifat kanibal. Ya, cuma sangat berpengaruh dengan pertumbuhannya kalau misalnya kita lambat memberikan pakan. Baik, jadi nggak kayak ikan lele, Pak ya? Kalau ikan lele kanibal, kalau lapar ya, Betul. lapar sama-sama gitu. Ya, ya. Terus, Pak, gini, Pak, dalam sehari itu berapa kali pemberian pakan, Pak? Dalam sehari kami memberikan 2 kali. Dua kali. Ya, 2 kali. Waktunya, Pak? Ya, waktunya sekitar jam 9, kemudian jam-jam 4. Ya, jadi pemberian pakan pada pagi hari juga jangan terlalu pagi. Iya. Ya, karena metabolisme tubuhnya belum terlalu belum berjalan dengan baik. Oke. Jadi ditunggu agak hangat-hangat cuacanya, suhunya, baru kita berikan. Jadi kayak manusia juga ya, kalau terlalu pagi makan rasanya ada yang nggak enak gitu. Harus buang sampah dulu baru bisa makan. Betul. Nah gitu ya. Apalagi yang ingin saya tanyakan nih, Pak. Oh ya, Pak, ada nggak rumus tersendiri untuk menentukan jumlah pakan yang diberikan ke kolam pembesaran tuh, Pak? Oh ya, kalau ikan nila, khususnya ikan nila ini, pemberian pakannya itu 3% dari bobot keseluruhan ikan. Oh gitu. Jadi ya itu per hari. Per hari. Jadi kalau misalnya kita ikan itu ada 1.000, ya ada 1.000 kan kita ambil apalagi berat rata-ratanya, Iya. kemudian dikali 1.000. Ya, Kali rata-rata 1.000. dikali 1.000, jumlahnya itu dibagi dikali 3%. Iya. Nah, itulah pakan yang diberikan dalam sehari. Jadi kalau itu dalam sehari, tapi kalau 2 kali diberikan dalam 1 hari itu dibagi 2. Oh, Ya, iya. jadi untuk Gitu 1 ya, hari dibagi 3% dari bobot keseluruhan biomasanya. Baik. Jadi kalau dipelajari rumusnya ini ada rumusnya sendiri lah. Jadi, Pak, dari 3.000 benih sehari itu berapa kilo pakan atau berapa banyak? Tergantung dari besarnya ikan. Jadi makin besar ikan, atau bobotnya biomasanya semakin tinggi, itu Makin banyak. Ya, makin banyak juga yang kita berikan Paling pakan. banyak berapa banyak? Paling banyak berapa kilo pakan diberikan, Pak? Yang terakhir itu mungkin sekitar sekali pemberian itu ya mungkin dalam sehari itu 4 kilo. 4 kilo ya. Ya, 4 kilo. Jadi kalau kami bagi 2 kan ya sekitar 2 kilo mungkin. Baik, sedangkan satu sak pakan itu beratnya berapa, Pak? Satu sak pakan itu beratnya rata-rata 30 kilo. 30 kilo. Itu harga belinya berapa tuh, Pak? Satu. Harga belinya sekitar 300-an lebih. 300.000 ya. 300.000. Kemudian tibalah masa ya, Pak. Selama dari bulan September sampai dengan bulan panen di Januari itu bagaimana dengan airnya, Pak? Apakah itu aja?
Air karena kami susah untuk airnya, jadi kami sedikit memberikan apalagi probiotik ya untuk memperbaiki kualitas airnya. Iya. Eh, Selain itu kami tambah kincir air atau air mancur untuk menambah DO-nya atau kandungan oksigen dalam air. Iya, tadi dikatakan probiotik nih Pak. Probiotik ini dosisnya seberapa dan seberapa sering diberikan? Kalau seberapa sering kami melihat keadaan air, ya keadaan. Tapi karena keadaannya tidak terlalu padat ikannya karena pemeliharaan awal banyak ikan yang mati, jadi itu airnya tidak seberapa apalagi amoniaknya tidak seberapa ini, apalagi baunya tidak seberapa bau. Jadi artinya kami bisa mengatasi dengan pemberian probiotik. Kami memberikan probiotik kalau saya tidak salah cuma 2 kali. 2 kali Ya, karena selama saya lihat airnya sudah itu ya? masih bagus kualitas airnya. Baik. Memang ada alat khusus Pak untuk menguji kualitas air Pak? Ada alat kami di sini, ada DO untuk menguji DO, kemudian ada pH, ya Iya. tingkat keasaman air. Nah, itu yang kami Kalau punya. pH-nya harus berapa Pak untuk air? Untuk pemeliharaan itu sebaiknya pH-nya itu 7 7 atau ya? mendekati 7. Kalau ikan nila itu sekitar 6 sampai 8. Ya, Oh, tapi iya. paling bagusnya kan 7 ya. 7 itu netral Pak ya? Netral. Oh iya gitu. Kita kan ini kan dari Senin sampai Jumat kan di sekolah nih Pak. Ya. Bagaimana dengan hari Sabtu Minggu? Siapa nanti yang merawat ikan-ikan itu Pak? Kalau hari Sabtu dan Minggu ada siswa yang kami tugaskan, ada juga teknisi atau yang membantu di sini. Jadi ganti-gantian memberikan pakan kalau hari Sabtu, hari Minggu, dan kadang juga saya datang untuk mengontrol kalau hari-hari Minggu ada, kalau ada kesempatan saya datang untuk melihatnya. Artinya siswa ini terlibat Pak ya? Ada siswa yang terlibat karena ini suatu pembelajaran juga bagi siswa. Oh iya, ada di mata pelajaran kelas 11. Ada. Pembesaran Ya, Pak ya? pembesaran ikan. Di kelas 12 juga ada. Ada juga. Jadi yang tertarik untuk bergabung di SMK Negeri 1 Tanjung Palas, khususnya di jurusan APAT, beliau ini adalah kakomnya, dan yang teman-teman saksikan juga itu adalah hasil dari pembesaran ikan nila. Di sekolah kita ini apa cuma ikan nila aja Pak yang dibesarkan Pak? Ada nggak komoditas lain Pak? Komoditi lain itu ikan lele. Ikan lele. Ikan lele ada juga. Kami sebenarnya sudah panen kemarin. Cuma kendalanya karena musim hujan kemarin itu kena apalagi kena penyakit, ya kena jamur. Jadi tapi kami masih sempat ada yang kami panen. Jadi lumayan kami panen, ada berapa, mungkin sekitar 200 kilo mungkin. 200 kilo untuk ikan lele itu Pak ya? Ikan lele. Nah, ngomong-ngomong penyakit nih Pak, ada nggak penyakit yang menyerang ikan nila nih Pak? Kalau yang menyerang di sini enggak ada, belum untuk saat ini, alhamdulillah belum ada. Sehat yang semua menyerang. Pak ya? Alhamdulillah sehat. Oke. Sekarang kita bahas mengenai proses pemanenan Pak. Ya. Nah, proses pemanenan ini biasanya menggunakan alat apa saja Pak? Karena kolam kami ini kolam yang digali ke bawah. Iya. Jadi untuk mengeluarkan air itu, menguras air itu tidak bisa dengan membuka pintu air. Kami tidak punya pompa air. Jadi kami menggunakan pompa celup. Ya, pompa celup ada, kami punya pompa itu mungkin sekitar 3 in mungkin saran keluarnya. Iya. Kami bantu dengan pompa yang menggunakan Nyedot mesin. air ya? Ya, nyedot air. Oh, jadi dikuras dulu nih. Dikuras dulu, nanti setelah airnya kurang baru kami jaring. Jaring. Ya, dari jaring. ujung ke ujung ya. Dari ujung ke sampai ujung. dasarnya. Ya, sampai dasar. Oke, setelah didapatkan itu ikan-ikan, kemudian proses selanjutnya apa Pak? Proses selanjutnya kami jual. Kami jual di warung-warung, kemudian di masyarakat langsung kami jual, kami ecerkan, dan sebagian masih kami tampung karena tidak terjual semua. Jadi ini kolam-kolam bioflok masih ada ikan nilainya di sini. Jadi untuk menunggu pembeli sambil kami jual, dan insya Allah minggu depan anak yang belajar P3K, maksudnya kewirausahaan itu akan mengolah. Ya, kemarin ada yang membuat membuat
nugget ya kemarin Iya, ya. nugget Nugget. ikan Kemudian ada juga lele bumbu. Jadi lele bumbu nanti maksudnya nila bumbu. Ya, nila bumbu kan nanti kami buat untuk minggu depan. Ya. Baik. Jadi ini separuh juga dibeli oleh anak pengolahan. Ya, Iya. anak pengolahan kemarin pengolahan membuat pepes nila. Iya. Ya, pepes nila dan kemarin buat pentol nila kalau saya tidak salah. Jadi sekarang ini masih open order nih Pak ya? Masih open order. Masih Ini bisa ya? masih ada sekitar 40 kilo mungkin. 40 Ya, kilo. 40 kilo. Kalau boleh tahu harga jualnya berapa Pak? Kalau kemarin harga jualnya itu 40.000. 40.000 kotor? Ya. Kotor. Jadi anak-anak juga di situ kalau mau bersih ya lain juga harganya. Ya, tambah 5.000 untuk bersihnya karena anak-anak di situ yang bersihkan. Anak siswa yang 5.000 bersihkan. tambahan per kilo. Ya, per kilo. Ya, untuk anak-anak. Baik Pak, balik lagi sedikit ke proses pemanenan. Ya. Ketika ikan-ikan sudah dijaring, itu ada proses sortir lagi nggak Pak? Ada. Karena tidak pertumbuhannya tidak rata, pasti ada yang agak kecil itu. Ada juga yang kami artinya besarkan lagi di sini yang agak kecil. Ya, jadi untuk memperoleh ukuran konsumsi. Jadi nanti mungkin satu bulan lagi bisa kami jual. Normalnya itu Pak untuk ukuran konsumsi itu 1 kilo itu berisi berapa ikan? Biasanya itu berisi 5 atau 6. Jadi kadang juga tergantung permintaan konsumen. Oh, iya. Ya, kalau misalnya warung biasa agak besar-besar diminta. Ya. Ya, tapi kalau konsumennya masyarakat itu tidak mau terlalu besar. Biasanya yang isi-isi 6 ekor per kilo atau 7 ekor per Memang kilo. ada perbedaan Pak ya untuk rasanya. Kalau terlalu besar ikan itu dan ukurannya terlalu Kalau pemeliharaannya cuma sampai 6 bulan, saya kira tidak terlalu signifikan rasanya, masih sama. Tapi kalau pemeliharaannya sampai 1 tahun, besar, yang besar, wah itu rasanya agak lain-lain sudah tidak sama agak dengan pahit yang, gitu ya. akhirnya kayak busa-busa itu. Baik Pak, Ya. ini bagi teman-teman masyarakat semua yang nonton video ini, kalau ingin memesan ikan nila ini harus bagaimana Pak? Harus lewat apa? Oh, bisa lewat, jadi kami promosikan juga lewat Facebook, lewat WhatsApp dan lain-lain. Jadi kami libatkan siswa dan guru-guru yang lain untuk pemasarannya, untuk mempromosikan. Sampai dengan video ini dibuat tanggal berapa ini ya? Hari Jumat tanggal 14 mungkin. Iya, 14 Januari tahun 2023. Sekarang stok ikan nila masih ada sekitar 40 kilo. 40 kilo. Silakan bagi masyarakat yang membeli bisa menghubungi nomor yang ada di deskripsi atau yang ada di sini. Gitu ya. Baik Pak, setelah panen atau pasca panen, apa lagi yang akan dilakukan Pak untuk jurusan napat? Oh, untuk jurusan napat kemarin kami sudah bersihkan kolam yang kemarin kami panen. Jadi nanti kami isi air, kemudian kami kultur pakan alami dulu. Jadi kami kultur dulu pakan alami sekitar mungkin 2 minggu sampai 1 bulan untuk menumbuhkan pakan alami. Kemudian kami rencana menebar kembali ikan. Oke Pak, mau tanya Pak, pakan alami yang dimaksudkan ini yang seperti apa Pak? Seperti moina, ya, jadi moina kami gampang untuk ini apalagi membudidayakan atau mengkultur. Jadi cuma artinya ndak susah. Ya, cuma kita menyediakan pakannya. Iya. Untuk pakan alami, untuk kultur, karena bibitnya akan ada sendiri kalau moina. Moina nanti berbentuk seperti lumut juga kali? Enggak, moina itu berbentuk hewan yang kecil-kecil. Hewan kecil itu termasuk dalam golongan krustase atau udang-udangan. Iya, siap. Ya. Kurang paham. Nah itu nanti jadi pakan alaminya ikan nila. Ikan nila, bisa, ikan nila, ikan lele bisa untuk. Nah, nanti benihnya nanti rencana mau didatangkan dari mana nih Pak? Kemarin karena mungkin kami dulu ya kan kemarin kan dari Jawa, kami mau coba lagi yang dari lokal sini. Lokal ya. Lokal. Jadi kami akan membandingkan bagaimana pertumbuhan kalau lokal. Yang jelasnya mungkin daya tahannya itu lebih bagus. Ya. Kalau di benih lokal di BB ini untuk harga belinya gimana Pak? Kalau harga belinya tergantung dari besaran ikan yang kita pesan. Jadi kadang ada yang Rp300, ada sampai Rp500.
Ya, gitu ya. Itu per ekor tuh. per ekor. Wih, Rp500 per ekor. 1.000 dapat 2 ekor. Ya dikalikan aja ya teman-teman. BBI bisa sponsor ke SMK Negeri Tanjung 11, kita bisa kerjasama. Karena salah satu tempat pembudidayaan ikan nila ya salah satunya ada di SMK Negeri 1 Tanjung Palas. Dijamin panen besar. Gitu Pak ya. Insya Allah. Kalau di masyarakat mungkin perlu perlakuan yang ekstra. Karena kan mungkin di masyarakat itu cuma 1, 2, 3 orang kecuali berkelompok. Nah kalau di SMK sini banyak nih melibatkan anak-anak juga. Jadi bisa mengatur jadwal kepada anak-anak untuk Pemberian pakan. ya pemberian pakan gitu. Nggak harus ditangani sendiri secara langsung. Gitu Pak. Baik Pak. Selain ikan nila, gimana dengan ikan lele Pak? Ada rencana untuk panen atau memulai lagi? Kalau ikan nila itu kami rencana untuk pembibitan. Pembibitan, Kami ya. agak akan fokus di pembibitan karena khususnya di Tanjung Selor, Tanjung Palas itu kadang agak sulit mendapatkan bibit lele. Iya. Ya, di sini banyak juga pembesaran, tapi yang menyediakan bibit itu agak kurang. Jadi kadang mendatangkan dari Jawa atau mendatangkan dari Berau. Jadi kami mencoba untuk membackup. Ya, ini kesempatan mungkin buat kami untuk menyediakan bibit lele. Ini yang pertama kalinya atau yang sudah kedua kalinya, ketiga kalinya untuk penyediaan bibit ikan lele Pak? Ini pertama kalinya. Pertama kalinya, ya. Kemarin kami juga menyediakan, kami membibitkan lele, tapi untuk di sini sendiri, jadi untuk di SMK sendiri, Oh, penggunaan gitu. sendiri, pembesaran sendiri. Pembesaran nanti juga di sini juga Pak ya? Ya, ya. Oke, hingga panen. Selain lele dan nila ada lagi nggak Pak komoditas yang masuk dalam rencana? Untuk sementara kami juga ada di sebelah sana ikan patin. Ikan patin? Ya, ada ikan patin. Itu kami diberikan bantuan dari Balai Benih Ikan Tanjung Selor. Tidak banyak, cuma 100 ekor karena kami cuma mau mencoba bagaimana perkembangan pembesaran ikan patin di SMK sini. Jadi sudah lumayan besarnya. Mungkin sekitar 1 kilo, mungkin 1 ekor. Wih, besar itu Pak. Besar. Kalau apalagi ikan patin itu kan kadang 2 kilo sampai 3 kilo per ekor. Nah itu. Iya. Ya. Jadi keren juga nih BBI Tanjung Selor nih, gercep ada peluang kerjasama langsung mendatangkan 100 Ya, benih tadi 100 itu, Pak. benih. Ya. Itu 100 benih dalam satu kolam atau? Satu kolam. Ini kan kolam. kami cuma mencoba. Kalau misalnya ini baik atau sukses, kami bisa mendatangkan yang lebih banyak lagi mungkin bibit. Oke, untuk panennya itu Pak harus merawat, membesarkan berapa lama Pak untuk ikan patin tadi? Untuk ikan patin ini agak lama mungkin. Ini mungkin sekitar 10 sampai 1 tahun, mungkin 10 bulan sampai 1 tahun. Kalau untuk memperoleh ukuran yang lebih besar. Ya, tapi tergantung dari permintaan konsumen. Kalau konsumen menginginkan yang 1 kilo 1 ekor, ya mungkin sekarang ini pemeliharaan berapa bulan? 5 bulan mungkin. Sudah 5 bulan berjalan Pak ya? Ya, bisa kami maksudnya bisa dijual. Oke Pak. Sekarang hamanya Pak untuk ikan patin ini apa nih Pak? Kalau ikan patin ini hamanya di sini karena kami pelihara di kolam tanah. Ini macam-macam hamanya. Ada biawak, ada ular dan berang-berang. Ya, berang-berang yang parin yang karena datangnya berkelompok kalau berang-berang. Oh, gitu kalau ya? Kalau biawak kan satu-satu. Jadi ini kami mau atasi dengan pembuatan pagar. Pagar. Ya, pagar di Pagar sekeliling keliling kolam Pak ya? Oh iya. Jadi itu tadi hamanya untuk ikan patin ada berang-berang, ada biawak dan ada satu lagi apa Pak? Ular. Ular. Nah, jangan sampai nambah ada hama manusia yang Ya, mancing-mancing yang secara ilegal tuh. Ya, itu yang susah untuk dihindari kalau hamanya adalah manusia ya. Banyak akalnya masalah. Karena sama-sama punya akal, kita punya akal untuk mencegah supaya hama binatang mendekat, yang Ya. hama manusia bisa Ya, jadi bisa. punya akal sendiri untuk mancing secara ilegal dan itu dilarang itu, dan kami bisa laporkan ke pihak iya, yang bisa. berwenang mengenai pencurian itu. Baik Pak, mungkin itu saja Pak bincang-bincang kali ini mengenai panen komoditas ikan nila di SMK Negeri 1 Tanjung Palas dan rencana ke depan yaitu pembibitan ikan lele, Dede. nila juga Pak.
Nila ya. Oh, nila dan ikan lele akan masuk dalam rencana pembibitan dan ikan patin yang sudah berjalan pemeliharaannya selama 5 bulan dan kurang lebih sekitar 7 bulan lagi panen. Ya, 7 bulan. 10 Kalau sampai 12 bulan ya. Ya, insyaallah. Oke Pak, mungkin ada yang disampaikan kepada masyarakat yang tertarik untuk membeli ikan-ikan di sini atau kepada calon peserta didik yang sekarang ada di kelas 9 SMP yang bingung mau kemana setelah lulus dari SMP? Oh, terima kasih. Jadi untuk calon-calon siswa, ya kami sangat berharap kalau mau melanjutkan studi ke SMK, ya segera bergabung di SMK Negeri 1 Tanjung Palas. Gratis. Ya, gratis, khususnya di agribisnis perikanan air tawar. Iya, semuanya juga gratis nih, sekolah-sekolah negeri gratis. Untuk masyarakat kalau mau ingin belajar di tempat kami, datang bertanya-tanya, ya bisa kami layani. Bisa. Ya, Melalui nomor di bawah ini. ya melalui nomor di bawah ini. Baik, itu saja bincang-bincang kita dengan Kepala Kompetensi Agribisnis Perikanan Air Tawar bersama saya Pak Muram. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ini informasi yang sangat berharga bagi kita semua yang menyaksikan video ini. Baik, itu saja Pak Muram. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.